Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Permata dari kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 1 Koba. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan video mengenai unsur halogen. Halogen meliputi unsur-unsur yang berada pada golongan 7A dan terdiri dari fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Nama halogen berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti pembentuk garam. Karena itu, unsur-unsur halogen dapat membentuk senyawa-senyawa garam jika bereaksi dengan unsur-unsur logam. Secara alami, unsur halogen ditemukan dalam bentuk molekul diatomik yaitu F2, Cl2, Br2, dan I2. Unsur halogen terdiri dari dua sifat. Yang pertama sifat fisis dan sifat kimia. Sifat fisis dari unsur halogen adalah titik leleh dan titik didihnya meningkat seiring dengan kenaikan nomor atom. Di suhu ruangan, fluorin dan klorin berwujud gas, sementara bromin berwujud cair yang mudah menguap, dan iodin berupa padatan yang mudah menyublim. Fluorin memiliki warna kuning muda, klorin memiliki kuning kehijauan, dan bromin berwarna merah kecoklatan. Ketika berupa padatan, iodin berwarna hitam, tapi uapnya berwarna ungu. Semua unsur halogen memiliki bau yang menusuk. Yang kedua, sifat kimia. Sifat kimia unsur halogen adalah reaktivitasnya yang tinggi sebagai unsur non-logam. Halogen dapat bereaksi dengan hidrogen membentuk asam halogenida. Jika bereaksi dengan basa, halogen akan membentuk garam. Jika bereaksi dengan logam, halogen akan menghasilkan logam halogenida yang memiliki bilangan oksidasi tinggi. Unsur-unsur halogen juga larut dalam air, membentuk asam halogenida dan asam hipohalit. Larutan halogen disebut juga sebagai halogenida dan bersifat oksidator. Dari hasil pengamatan saya mengenai sifat atomik unsur-unsur halogen, bagaimana bentuk molekul unsur halogen fluorin sampai iodin dan astatin. Fluorin adalah gas berwarna hijau pucat, klorin gas kuning kehijauan, bromin berbentuk cairan berwarna coklat kemerahan, iodin adalah benda padat abu-abu yang menyublim menjadi uap warna ungu, dan astatin adalah benda padat yang mengandung daya radioaktif. Satu hal yang menarik, wujud dari setiap unsur itu akan mempengaruhi titik leleh dan titik didihnya. Semakin padat, maka semakin besar titik leleh dan titik didihnya. Di sisi lain, semakin ke bawah, kerapatan dari jari-jari juga semakin meningkat. Selanjutnya, bagaimana kecenderungan jari-jari atom unsur halogen dari unsur fluor sampai astatin? Jari-jari atom unsur halogen bertambah dari fluor sampai astatin, demikian pula jari-jari ion negatifnya. Ion negatif terbentuk apabila atom netral mengikat elektron, sehingga jari-jari ion negatif lebih besar daripada jari-jari atom netralnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menyimpulkan mengenai 3 tabel. Yang pertama, tabel jari-jari atom dengan energi ionisasi. Yang kedua, tabel jari-jari atom dengan afinitas elektron. Yang ketiga, tabel jari-jari atom dengan keelektronegatifannya. Di sini yang pertama saya akan menyimpulkan mengenai tabel jari-jari atom dengan energi ionisasi. Secara umum, jari-jari atom akan bertambah dengan bertambahnya periode suatu unsur, sehingga unsur yang terletak di bagian bawah tabel periodik memiliki jari-jari yang lebih besar daripada unsur di bagian atas tabel periodik. Penambahan ukuran jari-jari atom ini karena semakin meningkatnya jumlah lapisan kulit elektron pada atom seiring dengan semakin besar periode. Jari-jari atom sebaliknya akan berkurang dengan bertambahnya golongan suatu unsur, sehingga unsur yang terletak di bagian kiri tabel periodik memiliki jari-jari yang lebih besar daripada unsur di bagian kanan tabel periodik. Penurunan ukuran jari-jari atom ini karena semakin ke kanan dalam tabel periodik, jumlah elektron di dalam suatu orbital akan bertambah, semakin menarik orbital tersebut ke inti atom dan menyusutkan jari-jari atom. Dengan demikian, hubungan antara jari-jari atom dengan harga energi ionisasi suatu atom adalah berbanding terbalik. Dengan atom yang memiliki jari-jari yang lebih besar akan memiliki energi ionisasi lebih kecil. Hal ini karena jari-jari yang lebih besar menyebabkan jarak elektron dengan inti menurun dan lebih kecil pula tarik-menarik antara elektron dan proton di inti atom.
sehingga elektron semakin mudah lepas. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menyimpulkan tabel jari-jari atom dengan afinitas elektron. Secara umum, kecenderungan periodik dari afinitas elektron kebalikan dari jari-jari atom. Semakin kecil jari-jari atom, maka afinitas elektronnya semakin besar. Sebaliknya, semakin besar ukuran suatu atom, maka afinitas elektron semakin kecil. Jika jari-jari atom kecil, maka elektron valensi lebih dekat ke inti dan akan merasakan pengaruh muatan inti efektif lebih kuat. Akibatnya, jika elektron ditambahkan akan ditarik lebih kuat disertai pelepasan kalor yang relatif besar. Dengan demikian, dalam golongan yang sama pada susunan berkala dari atas ke bawah, umumnya nilai afinitas elektron makin kecil. Selanjutnya, yang terakhir saya akan menyimpulkan tabel mengenai jari-jari atom dengan keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah suatu bilangan yang menggambarkan kecenderungan suatu atom unsur untuk menarik elektron ke pihaknya dalam suatu ikatan kimia. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan muatan inti bertambah mengakibatkan jari-jari mengecil sehingga energi ionisasi bertambah besar. Kecenderungan menarik elektron bertambah besar sehingga dapat dikatakan keelektronegatifannya tinggi. Menurut Pauling, keelektronegatifan gas mulia adalah 0, artinya tidak mempunyai kecenderungan untuk menarik elektron. Baiklah, itulah kesimpulan saya mengenai 3 tabel tentang jari-jari atom. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari video yang sudah saya tonton. Soal yang pertama, dari kecenderungan sifat keelektronegatifan unsur halogen, manakah yang paling reaktif? Unsur halogen paling reaktif adalah fluorin, karena fluorin memiliki afinitas elektron yang tinggi, sehingga merupakan unsur yang paling reaktif di golongan halogen. Kereaktifan unsur halogen akan semakin berkurang dari atas ke bawah. Ini dipengaruhi oleh afinitas elektron atau penerimaan elektron. Afinitas elektron tergantung dari jari-jari atom. Soal yang nomor 2, dari kecenderungan sifat keelektronegatifan, bagaimanakah urutan kecenderungan sifat kereaktifan unsur-unsur halogen dari unsur fluor sampai iodin? Kecenderungan sifat keelektronegatifan dari fluor sampai iodin adalah semakin besar, ditunjukkan dari kecenderungan menarik elektron bertambah besar sehingga dapat dikatakan keelektronegatifannya semakin tinggi. Nomor 3, bagaimanakah kecenderungan sifat daya oksidator unsur-unsur halogen dari unsur fluor sampai iodin? Kecenderungan daya oksidasi halogen dari fluor ke iodin adalah semakin lemah. Kecenderungan daya oksidasi dari fluor ke iodin yang semakin melemah menunjukkan semakin kuatnya daya reduksi halide dengan kecenderungan I lebih besar dari Br, lebih besar dari Cl, lebih besar dari F. Selanjutnya nomor 4, bagaimana hubungan daya oksidator dengan reaksi pengganti dari unsur halogen? Halogen merupakan oksidator kuat dari atas ke bawah. Sifat daya pengoksidasi halogen semakin berkurang. Oleh karena itu, apabila halogen yang berada di atas direaksikan dengan ion halida yang berada di bawahnya, dapat mendesak ion halida dari senyawanya. Urutan daya pengoksidasi halogen dari atas ke bawah adalah sebagai berikut. F lebih besar dari Cl, lebih besar dari Br, lebih besar dari I. Selanjutnya, nomor 5. Tentukanlah reaksi-reaksi di bawah ini berlangsung spontan atau tidak. Jelaskan alasannya. Yang pertama, reaksi dari F2 ditambah 2NaI sama dengan 2NaF ditambah I2. Logam F2 bisa mendesak I karena fluorin terletak di atas iodin, sehingga reaksinya berlangsung spontan. Sedangkan reaksi yang selanjutnya, Br2 ditambah 2Cl- sama dengan 2Br- ditambah Cl2. Logam Br2 tidak dapat mendesak Cl karena brom terletak di bawah klorin, sehingga reaksinya tidak dapat berlangsung spontan. Baiklah, tadi saya sudah membuat beberapa kesimpulan dan menjawab beberapa pertanyaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.